Belum. Pak Dharma, Selamat malam, Pak Pendeta. 8. Malam. Bagus, malam bagus. Selamat malam. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam, Ibu. Selamat malam Bu Epi. Malam. Malam Bu Epi. Malam Bu Erna. Halo Bu Yuli. Sudah sampai ke sana tuh. Yang itu dia. Iya. Bisa gampang. Lima orang udah tuh. Manis juga nggak tahu. Kalau kurang manis nggak tahu. Manis dia saya. Ini baru motor nih. Munculin saya dong. Coba deh kalau aku dulu. Halo Bu Emma. Pak Suryo. Malam Bu Emma. Iya, selamat malam. Ide. Halo. Selamat malam Pak Willem. Malam Pak Suryo, Bu Emma. Iya, selamat malam. Selamat malam. Amin. Amin. Pak. Halo, Mas Dinar. Malam, Ibu. Dinar. Dulu Yojin lagi nggak bisa keluar dulu nggak apa ya masuk lagi gitu maksudnya Jangan ini karena perlu Bu. Apa, Amin? Amin mana? Selamat malam. Malam, Amin. Bu Amin tuh. Bu Amin. Bu Amin ada. Bu Amin ojo ngado-ngado atau Bu? Iya, dijelek. Katanya jaga jarak. Nek kita uang jaga jarak ya Bu ya. Kali ini jaga. Amin nggak pakai masker, Pak Amin. Kan Pak De, supaya Bu Dewi bisa kelihatan juga. Iya. Handphonenya di kan. nah. kamera aku rusak Kan Bu De kelihatan juga. Orang tadi udah muncul ya. tadi muncul nggak Muncul. langsung saya terbang gitu ini orangnya ini nanti begini langsung dapur itu udah langsung De, muncul Pak De kelihatan lebih jelas. nanti pakai Mas Dinar yang dulu yang masker. kameranya baru ini kok gimana kameranya Kelihatan nggak? Dinar pakai masker. kamera gimana gimana coba dulu Selamat malam Pak Suman. Malam, Ibu. Malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Malam Pak Rudi. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya Bapak Ibu yang terkasih. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Selamat malam Bu Yanti. Malam semuanya. Malam Bu Ida dulu. Malam Bu Marwan. Selamat malam. Halo Bu Eti, Bu Hasan. Apa kabar Pak Bu Marwan? Hai Bu Eti. Wah, Baik. selamat malam. Malam Bu Marwan. ada update nggak ini Jun enggak kan Iya. jadi Oh, ini mana nih? Udah. Selamat malam Pendeta Yonatan, Bu Dewi.
Tadi yang nyapa itu udah Malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak Pendeta Yonatan dan Ibu. Malam. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik Bu Fitna. Puji Tuhan. Selamat malam Pak Yonatan, Pak Pendeta Yonatan dan Ibu. Selamat malam. Emang nggak ada pendeta Yonatan? Ini Pak Pendeta. Selamat malam Pak Pendeta Yonatan. Ada. Ya, ibu yang cantik. Ya aja harus di spotlight nih. Biar kelihatan. Selamat malam. Itu Pak Esro. Oh, di sampingnya Pak Esro. Ganti Pak Esro. Priskia. Sila. Kacamatanya ganti tuh kacamatanya. Kacamata ganti Pak Yo itu. Mau mulai dia udah mancing duluan Pak Yo. Selamat malam Pak William. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam Pak William. Malam Bu Ida. Selamat malam Bu Wahyu. Apa kabar Bu Wahyu? Kabar baik Bu Wahyu. Baik, puji Tuhan. Bu Rahel, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bu Rahel. Apa kabar? Halo Betty, apa kabar juga? Baik. Gimana kabarnya Pak Fitna? Udah lama nggak kelihatan ya. Dharma, Garo-Garo, selamat malam. Mau dari tadi gitu. Halo, Kak Tuti, selamat malam. Kak Tuti, selamat malam. Dharma, selamat malam. Aku boleh nggak? Bawa aja. Malam. Halo Bu Bang. Mulyadi. Mulyadi. Kalau Bu kita Bu Mul, selamat malam. Selamat malam Bu. Kangen masih koleang. lalu ini adalah sekolah Malam Bu Enda. Mulai jam berapa ini? Udah. Jadi nggak? Usri, selamat malam. Malam udah lewat. jam 12 nih. Kita mulai aja yuk. Malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Untuk fitur Jam 7 ayo. mikrofonnya akan di-mute sebelum kita mulai. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pak Joni suaranya hilang Pak Joni. Unmute. Suaranya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada ibadah Pekan Doa yang ke-1 ini. Pada malam hari ini, Sabtu tanggal 15 Mei 2021, Pekan Doa ini akan mengambil tema mengasihi dan bersatu berdasarkan Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Ibadah Pekan Doa pertama ini akan dibawakan oleh Ibu Marvan F. Nikujulu dengan menggunakan metode Lectio Divina. Apa itu metode Lectio Divina? Nanti lebih lanjut Ibu Pendeta akan menjelaskan. Dan pada malam hari ini, Pekan Doa yang pertama melibatkan wilayah di GKI Serpong, yaitu Liturgos, akan diwakili dari wilayah Melati Mas yang dibawakan oleh Ibu Hilda Mautia, dan pemusik PNJ dan pemusik diwakili dari Kencana Loka, PNJ yaitu Ibu Imelda Siagian, dan pemusik oleh Saudara Dani Simandunta. Selanjutnya Bapak Ibu, kami akan bacakan
tata tertib mengikuti ibadah pekan doa pada hari ini. Tata tertib pekan doa pada malam hari ini. 1. Selama pekan doa berlangsung, jemaat dimohon untuk mematikan atau memute fitur mikrofon di aplikasi Zoom. Hal ini dimaksudkan agar selama pekan doa hari ini dapat berjalan dengan hikmat. Yang kedua, kami menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengaktifkan fitur video pada aplikasi selama pekan doa berlangsung. Dan yang ketiga, selama pekan doa berlangsung, tidak ada sesi tanya jawab. Demikian tata tertib yang kami sampaikan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat mengikuti pekan doa hari ke-1. Tuhan Yesus menyertai. Dan selanjutnya kami persilahkan Bapak Ketua Panitia Paskah dan Pentakosta 2021 menyampaikan syafaat bagi kita semua. Silakan Pak Hendri Gultom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini mewakili pendeta pendamping Ibu Marvan dan juga majelis pendamping Pak Maxwell Poluan dan seluruh panitia Paskah yang sudah bekerja keras selama 5 bulan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu malam ini. Pekan doa Pentakosta GKI Serpong 2021 merupakan masa di mana selama 6 malam kita bersama-sama bertekun dalam doa menjelang Pentakosta. Persiapan ini dilakukan dengan berdoa, renungan tentang Roh Kudus, dengan metode-metode yang berbeda setiap harinya. Di tengah situasi pandemi coronavirus yang kita tidak tahu kapan berakhir, mari bersama-sama Jemaat GKI Serpong menyambut Pentakosta dengan bertekun bersama di dalam doa. Datanglah ya Roh Kudus. Pekan doa hari pertama sampai ke-6 akan kita mulai, dan di hari pertama penjelasan pekan doa akan disampaikan oleh Pendeta Marvan F. Nikijulu Tahamata. Saya persilakan Ibu Pendeta Marvan. Ya, terima kasih Pak Hendri. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita masuk ke dalam doa bersama kita, kami memandang bahwa metode Lectio Divina ini adalah metode yang baru yang kami boleh upayakan via virtual pada saat ini untuk kita boleh mengawali pekan doa Pentakosta. Berdoa dengan Lectio Divina. Apakah Lectio Divina itu, Bapak Ibu yang terkasih? Kita bersama-sama ingin agar kedekatan kita dengan Tuhan semakin hari semakin dekat. Kita menginginkan bahwa apa yang bersama-sama kita upayakan, kita boleh menjadi pribadi yang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita lewat sabdanya. Sehingga Lectio Divina, cara berdoa dengan membaca dan merenungkan kitab suci. Di dalam metode Lectio Divina, tidak ada perenungan firman Tuhan dari pendeta, karena metode Lectio Divina ini adalah bagaimana secara pribadi kita menghampiri Allah Tritunggal, kita mengakrabkan diri dengannya, kita boleh menjadi pribadi yang mendengar sabdanya, sehingga cara berdoa dengan membaca dan merenungkan kitab suci itulah yang boleh kita upayakan bersama-sama pada saat ini. Kita diajak membaca, merenungkan, dan mendengarkan. Akhirnya kita berdoa, kita bernyanyi, dan sabda Tuhan sungguh menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Ada 4 langkah dalam Lectio Divina ini kita upayakan bersama-sama. Dan 4 langkah itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya.
Yang pertama, lexio. Yang kedua, meditatio. Yang ketiga, oratio. Yang keempat adalah contemplatio. Dan langkah demi langkah ini adalah sesuatu yang terikat satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa melompat langsung ke contemplatio atau kita mengawali dengan oratio, tetapi kita harus mengawali dengan lexio. Satu demi satu terkait dan satu demi satu membangun kita bersama-sama. Lexio Bapak Ibu langkah yang pertama. Lexio membaca. Membaca yang dimaksudkan di sini adalah bukan sekedar memuaskan pengetahuan kita, kognitif kita, bukan sekedar hanya itu saja. Tetapi yang lebih istimewa, yang lebih utama adalah untuk melakukan perubahan, transformasi diri, perbaikan diri yang boleh kita upayakan di dalam lexio ini. Sehingga kebenaran firman Tuhan itulah yang membuka jalan kita semakin dekat dengan Tuhan. Langkah yang kedua adalah meditatio, meditasi. Langkah ini menjadi penting adanya saat kita boleh memandang Tuhan, bahwa kita menyerahkan diri kita pada Tuhan melalui kata, frase dalam meditasi ini menggemahkan hati. Kata atau frase itu kita eramkan, kita kunyah dalam hati, sehingga kita boleh mendapatkan makna di dalamnya. Yang ketiga adalah oratio, berdoa. Ketika kita lexio membaca, ketika kita meditatio, meditasi, lalu kemudian kita berdoa secara pribadi, tanggapan kita atas sabda Tuhan, tanggapan itu bisa berupa kita bersyukur, kita bertobat, kita memiliki kesadaran tentang Tuhan yang menyapa kita, yang kita buka diri kita untuk disapa oleh Tuhan. Langkah yang terakhir adalah kontemplasi. Melalui kontemplasi ini kita belajar merasakan bahwa benar Tuhan hadir dalam hidupku. Tujuan hadirnya Tuhan adalah mengubah hidupku. Dalam keheningan kita mencoba merasakan pelukan kasih Tuhan yang hangat, dan itulah yang menguatkan kita. Sehingga mari bersama-sama umat Tuhan yang terkasih, kita menjalani 4 langkah ini. 4 langkah yang sangat berarti yang boleh kita jalani bersama-sama di dalam Lexio Divina ini. 4 langkah ini kalau kita mau ilustrasikan, Lexio itu diumpamakan fase perkenalan kita. Fase meditatio sebagai masa kita boleh lebih dalam lagi datang pada Tuhan. Fase untuk oratio, fase persahabatan, dan kontemplasi adalah kita boleh merasakan persatuan kita dengan Tuhan dalam hidup ini. Selamat menjalani Lexio Divina dalam tuntunan penyertaan daripada Tuhan. Ibu Hilda masih mute, bisa di-unmute Ibu. Halo, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih atas kehadirannya dalam ibadah Pekan Doa hari ke-1 malam ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joni yang telah menjelaskan tata tertib Pekan Doa hari ke-1 pada malam hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Henry selaku Ketua Panitia Paskah dan Pentakosta yang telah memberikan sapaannya. Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Marvan yang pada malam hari ini akan memimpin ibadah Pekan Doa hari ke-1 dan telah menjelaskan tata ibadah malam ini dengan metode Lexio Divina. Kiranya ibadah Pekan Doa hari ke-1 malam ini boleh berjalan dengan baik dan hikmat. Selanjutnya, saya serahkan
ke Ibu Pendeta Marvan untuk memulai ibadah Pekan Doa hari ke-1 malam ini. Umat Tuhan yang terkasih, kebaikan Tuhan telah menghimpunkan kita bersama-sama lewat Pekan Doa hari pertama pada saat ini. Dan kebaikan Tuhan itu ingin kita responi menjadi pribadi yang mau semakin dekat kepadanya. Mengalami hadirnya Ia dalam hidup kita. Dan meresponi hadirnya Ia dalam kehidupan kita. Sehingga hidup spiritualitas kita boleh semakin hari bertumbuh ke arah yang Ia kehendaki. Mengawali Pekan Doa hari pertama pada saat ini dengan metode Lectio Divina. Mari umat Tuhan yang terkasih, bukalah Alkitab Bapak Ibu sekalian, yang terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Yohanes 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Bukalah itu terus dari awal kita mengawali doa ini sampai akhirnya nanti. Letakkanlah Alkitab Bapak Ibu yang memang mudah untuk Bapak Ibu baca pada saatnya kita membaca ayat tersebut. Selanjutnya, marilah umat Tuhan menyiapkan diri dengan sikap. Duduklah dengan kedua belah kaki menyentuh lantai. Telapak tangan terbuka ke atas, menyentuh lantai untuk menikmati hangat dan dinginnya segala yang Tuhan berikan. Telapak tangan terbuka ke atas untuk mau menghadap Tuhan di dalam kepasrahan diri padanya dan disapa olehnya dan menyapa dirinya. Masing-masing tangan yang terbuka itu di atas paha. Kepala menunduk dengan dagu hampir menyentuh dada. Dengan maksud adalah kita ingin memfokuskan diri kita untuk datang pada Tuhan. Yang kita lihat ketika hampir menyentuh dada itu adalah kutipan ayat Alkitab yang telah tadi Bapak Ibu telah buka dari Yohanes 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Yang nanti Bapak Ibu akan baca secara pribadi-pribadi, tidak dibacakan oleh orang lain, tidak dibacakan oleh pendeta atau penatua, tapi Bapak Ibu membacanya secara pribadi-pribadi. Dan nikmatilah bagaimana Tuhan menyapa Bapak Ibu sekalian. Marilah dengan sikap yang demikian, kita boleh menghampiri Tuhan dan memasuki doa kita pada saat ini.
Umat Tuhan yang terkasih, Tuhan Kau Gembala kami. Sebuah pujian yang menghantar setiap kita untuk terus memasuki hadirat Allah dengan sebuah pengakuan bahwa benar Tuhan Kau Gembala kami. Dan saat kita mau mengakui akan hal itu, maka kita ingin senantiasa dituntun oleh-Nya. Karena benar, kami ini milik-Mu, ya Tuhan. Tuhan yang sangat-sangat mengasihi setiap kita. Sehingga yang kita inginkan, isi hati kami dengan kasih-Mu yang penuh. Tuhan, ini kami, tak terhingga kasih-Mu. Itulah yang boleh kami pegang. Kami boleh rasakan, benar, tak terhingga kasih-Mu. Umat Tuhan yang terkasih, saat tak terhingga kasih Tuhan, mari ayunkan langkah pertama, memasuki leksio, membaca. Bacalah perikop Yohanes 15, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Bacalah perikop ini perlahan-lahan dan berulang-ulang sampai akhirnya saudara bisa sungguh-sungguh bacaan ini meresap dalam diri saudara. Saudara bisa membacanya di tempat saudara dengan bersuara ataupun tidak bersuara. Silakan saudara membacanya. Perlahan-lahan, berulang-ulang. Yohanes 15, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Ingatlah saudaraku, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 bukan dimaksudkan untuk saudara mendapat informasi, tetapi untuk sebuah perubahan, transformasi diri, perubahan diri dalam pribadi saudara. Sehingga temukanlah kata, frasa, atau kalimat yang menyentuh hati saudara.
Saudaraku, temukanlah kata, frasa, atau kalimat yang menyentuh hatimu, menyentuh hati saudara, bukan sebagai informasi, tetapi sebagai transformasi diri. Temukan lewat Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat 17. Saudaraku yang terkasih, setelah kita menjalani bersama Lexio, membaca, sudah menemukan kata, frasa, dan kalimat yang menyentuh. Sekarang, ayunkan langkah saudara pada tahap yang kedua, meditatio, meditasi. Sekarang pusatkan perhatian saudara kepada kata atau frasa paling penting bagi saudara. Dari perikop yang tadi, saudara baca berulang-ulang pada tahap Lexio tadi. Pusatkan pada kata dan atau frasa yang paling penting. Lalu pada tahap meditasi ini, saudara akan mengeram atau mengunyah kata atau frasa yang paling penting bagi saudara. Kita mau ingat bahwa ini semua bagiku, hatiku, diriku, sehingga mengeram dan mengunyah itu kita lakukan untuk kata dan frasa paling penting. Setelah berfokus pada kata atau frasa utama, mulailah mengunyah. Melihat ke dalam diri saudara sendiri. Sambil mengulang-ulang kata atau frasa utama tadi. Dan sekarang bagian ini yang penting adalah saudara memperhatikan perasaan saudara. Ketika kata dan frasa tadi yang penting itu bagi saudara, sekarang saudara memperhatikan perasaan, emosi, atau makna apa yang muncul bagi saudara. Masukilah meditasi saudaraku.
Saudaraku, mengeram dan mengunyah kata atau frasa yang paling penting, lakukanlah itu. Berulang-ulang, sehingga saudara boleh menemukan perasaan, emosi, atau makna apa yang muncul bagi saudara. Saudaraku, jangan ragu untuk memperhatikan dan merasakan perasaan apa yang saudara rasakan. Emosi apa yang berkecamuk dalam diri saudara, yang muncul saat ini. Saat kata dan frasa itu, saudara mengunyahnya dan mengeramnya. Biar itu menjadi terbuka, sehingga saudara sungguh merasakan dan justru juga menikmati rasa itu lewat frasa atau kata yang muncul dan yang penting bagi saudara. Saudara-saudara yang terkasih, saat kita telah melewati leksio membaca, kita melewati meditatio meditasi, sekarang kita melangkahkan kaki kita pada tahap yang ketiga. Ayunkan langkahmu pada tahap yang ketiga. Oratio, berdoa. Pada tahap ini, setelah saudara menemukan perasaan atau emosi tadi pada tahap meditatio meditasi yang muncul pada tahap sebelumnya di meditatio, saudara perlu aktif berdialog dengan menanyakan, mengapa perasaan atau emosi ini muncul dalam hidup saudara? Kenapa dia muncul? Setelah dialog dengan Tuhan itu dilakukan dengan waktu yang cukup akan kami berikan, maka bersiaplah untuk mendengar jawaban Allah atas perasaan atau emosi yang muncul dalam diri saudara. Dan di sini, saudaraku, dituntut keterbukaan, kejujuran pada diri dan pada Allah. Bertolak dari jawaban Allah, saat saudara berdialog dengan Allah dan mendengarkan jawaban Allah, berdoalah, dialog batin dengan Allah, bukan dengan orang yang ada di sekeliling saudara saat ini, tapi dengan Allah. Bukan doa mempertanyakan kenapa, tetapi mohon pertolongan, atau doa mohon pengampunan, dan sebagainya. Dan dialog batin ini perlu dilakukan tekun, jujur, dan penuh kepercayaan kepada Allah.
Kita akan masuki berdoa secara pribadi, saudara. Karena yang menemukan perasaan dan emosi itu adalah saudara di tahap sebelumnya. Aktiflah mendialogkannya. Bersiaplah untuk mendengar jawaban Allah atas perasaan atau emosi yang muncul dalam diri saudara tadi. Kuncinya terbuka dan jujur pada diri sendiri dan pada Allah. Lalu kemudian berdoalah dalam dialog batin dengan Allah. Bukan doa mempertanyakan, kenapa saya dapat frasa atau kata ini. Tetapi ketika tadi saudara udah mengunyah dan mengeramnya, saudara sudah tahu kenapa itu ada. Dan sekarang doanya adalah mohon pertolongan Tuhan atau pengampunan dan lain sebagainya. Masukilah doa pribadi saudara masing-masing. Saudaraku, tidak ada yang kebetulan. Saudara mendapatkan kata atau frasa yang penting bagi saudara. Tidak ada yang tiba-tiba. Saudara mendapat kata atau frasa yang penting bagi saudara. Semuanya pasti terkait erat dengan diri saudara. Sehingga dialogkanlah itu dengan Tuhan. Dan bersiap dirilah mendengar jawaban Tuhan atas apa yang saudara rasakan, emosi apa yang muncul, dan makna apa yang ada. Dengarkan jawaban Tuhan. Dengarkan Dia menyapa pribadi saudara-saudara. Dengarkan Tuhan yang mau berdialog dengan saudara. Yang memberi jawab pada apa yang saudara temukan tadi. Buka hatimu, biarlah Tuhan yang kau dengar
Saudaraku yang terkasih, setelah kita bersama berdoa, berdialog, dan kita mendengarkan apa jawaban Tuhan, maka mari ayunkan langkah kita pada tahap yang keempat, yang terakhir, kontemplasi. Tahap ini memang tidak mudah untuk saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian. Tahap ini merupakan ketidakaktifan, terutama merupakan tindakan melepaskan untuk sementara, menundukkan tubuh, pikiran kita beristirahat dalam kasih Allah, dalam pelukan Allah, dalam genggaman kuasa Allah yang maha kasih tersebut. Pada tahap ini, saudara memasuki puncak keteduhan, ketenangan, keheningan dalam pelukan juru selamat kita yang penuh kasih. Kasihnya tak bertara. Kasihnya sungguh istimewa. Jangan tergesa-gesa. Setelah saudara menikmati keheningan dalam pelukannya, rasakan itu. Kasihnya yang merangkulmu, yang merengkuhmu dengan penuh kehangatan. Setelah itu buatlah catatan tentang apa yang saudara peroleh dalam keheningan pelukan Sang Juru Selamat tersebut. Mari masuki kontemplasi saudaraku. Saudaraku, rasakan keteduhan yang hangat dalam kasih Allah. Rasakan pelukannya. Hempaskan diri saudara pada pelukannya yang hangat, yang sungguh hangat. Saudaraku, kehangatan kasih Allah menerimamu, memegangmu, merengkuhmu dalam kehangatan kasih-Nya, memelukmu dengan erat dan bahkan menggendongmu. Kasih Allah yang hangat itu, padanyalah engkau sandarkan hidupmu. Padanyalah engkau hempaskan seluruh keberadaanmu.
Saudaraku, apa yang saudara dapat, catatlah dan ingatlah, jadikanlah pengingat bahwa benar dalam pelukan Sang Juru Selamat, keteduhan, ketenangan aku dapatkan. Padanyalah aku berserah. Berserah kepada Yesus, roh dan jiwa. Ku kasihi, percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, berikan dirimu, beri kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Marvan yang sudah memimpin sampai akhir ibadah Pekan Doa hari ke-1 pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Imelda selaku PNJ
dan Saudara Dania selaku pemusik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak yang sudah mengikuti ibadah Pekan Doa hari pertama ini dari mulai awal sampai akhir. Ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Mari Bapak Ibu, kita berkomitmen untuk mengikuti ibadah Pekan Doa hari kedua yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pukul 19 sampai 20.30 yang akan dilayani oleh Pendeta Agus Wijaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Sebelum live, kita ada foto bersama. Videonya. Kita mulai ya Pak Henry ya untuk foto bersamanya ya. Kasih kode. Oke, saya kasih kode ya. Saya kasih kode ya. 1, smile ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Ya, baru layar pertama, ada 100 layar, harap bersabar. Oke. Saya hitung lagi ya. Gaya bebas boleh deh Bapak Ibu. 1, 2, 3. Layar kedua. Oke. 1, 2, 3. Layar ke-300. Luar biasa ketua gua nih. 1, 2, 3. Bentar Bu, belum Bu. Ya. Oke. 1. Oke, kita akan unmute semua dulu. Ya, Bapak Ibu bisa Akan kembali mikrofonnya Bapak Ibu. Sampai ketemu Pekan Doa hari ke-Senin. Tuhan memberkati. Haleluya. Pendeta Marfan. Bapak Ibu. Terima kasih Pendeta Marfan. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu hari Senin. Bu Marfan. Sampai ketemu hari Senin. Terima kasih. Terima kasih. Salam Pak Yonas. Ibu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan berkati. Sampai Senin ya Bapak Ibu. Hari Senin ketemu lagi. Amin. Sampai selamat malam Pak Max. Hari Senin Ibu. Berdoaan aja. Minggu gereja minggu. Minggu gereja, hari Senin kita pekan doa lagi, Pak Max. Ya, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, mantap. Terima kasih Bapak Ketua Majelis, Pak William Choa. Ya, Pak William, makasih Bu Yeni. Terima kasih. Pak Ketua Panitia juga terima kasih dong. Ya dong, panitia kita nih luar biasa, membuat ganteng kita amat semangat. Ini gue punya panitia luar biasa nih. Pendampingnya siapa dulu Pak? Panitianya mantap. Hidup ketua panitia. Pak William, Bu Aslan, makasih banyak. Terima kasih panitianya. Alis, Bapak William, makasih. Pak Freddy, Bu Bapak Aslan. Terima kasih banyak supportnya Bu Yanti. Mau isi kampung tengah dulu. Belum, no, kita masih evaluasi toh. Kampung Tengah terus. Silakan Bapak Ibu udah selesai. Izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih. Panitia tinggal dulu panitia. Terima kasih. Itu Pak Rudi ya, Bro. Terima kasih. Semua cepat, semua pendeta, Oke, Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Ujian live ya. Terima kasih semua.
Makasih. Terima kasih Pak Joni. Halo Pak Sudinar. Agustri, makasih Pak Agustri. Terima kasih. Makasih Bu Kristina Manulu, makasih banyak. Kak Ade, makasih Kak Ade. Apa kabar Kak Ade? Waduh, baru lihat nih Kak Ade. Baik, makasih. Baik ya. Makasih. Mana Pak Kade? Terima kasih ya Kak. Yuk Kak. Boleh jangan ngumpet aja boleh. Menunggu lift. Aja Sebentar. Pak Sudinar baik ya kabarnya. Baik Pak, baik. Selalu baik. Baik, baik. Ya, Pak Min, Pak Amin, aduh Pak Amin ngumpet. Bu Amin mana nih? Ini Pak Min. Aku kangen sotonya tuh, soto. Saya juga Bisa order Amin, bisa GoFood. udah jangan ngumpul lagi. Bawaan jagungnya, Sabar yo, sabar. Dulu, selamat malam. Selamat malam Pak Ebu.